virus corona akan tuntas 99% di dunia. Sekali lagi, tuntas 99% di dunia terjadi kira-kira pada bulan Juli sampai September 2020. Halo guys, welcome back to my channel di Chan Hego. Kali ini pagi hari ini tanggal 2 Mei, kemarin hari buruh, May Day, selamat hari buruh 2020. Pada pagi hari ini saya coba bikin video. Ini ada berita baik tentunya, berita baik tentang COVID-19 ini. Berita baik ini didapat dari lembaga survei ya, yaitu lembaga survei DNIJA yang memprediksikan 99% COVID-19 ini sudah akan berakhir di bulan Juni prediksinya kalau di Indonesia. Jadi ini berita yang cukup bagus ya, mengejutkan juga dan bagus. Saya berikan ringkasannya saja tentang hasil survei DNIJA ini, bagaimana dia mensurvei. Jadi survei yang dilakukan DNIJA ini memprediksikan ini melalui dua survei yang terpercaya, dianalisis sama DNIJA yang langsung saja kepada hasilnya. Ada DNIJA ini menganalisis dengan tren paling puncaknya di Indonesia itu di tanggal 11 April. Setelah 11 April sudah mulai agak menurun dan melandai. Nah, jadi berasumsikan seperti itu. Biasa teorinya kan dari awal naik sampai ke puncak, habis itu mengalami penurunan dan mengalami landai. Nah, seperti itu tren dari DNIJA. Nah, terus DNIJA membuat 3 kategori ya, yang mana cepat tuntas. Jadi dia buat 3 kategori, yang mana negara yang cepat tuntas. Indonesia masuk ke kategori 2. Indonesia, Singapura itu akan selesai di kategori 2 dan kategori ketiga. Kita contohkan kategori 2 itu seperti Indonesia, India, dan kategori 3 mungkin Argentina, Qatar, Kolombia. Jadi kategori pertama yang akan cepat selesai yaitu China, Korea Selatan, Inggris, Jerman. Itu yang memang negara yang diprediksi akan cepat selesai. Tapi cukup bagus juga ya, diprediksi sama DNIJA ini 99% akan mulai selesai di bulan Juni. Tapi memang pasti berangsur-angsur ya, jadi secara bertahap seperti prediksi kemarin yang saya bikin dari Abigya ya, seorang astronomi yang memprediksi dengan menggunakan astronomi. Kurang lebih hampir sama. Kalau dari Abigya itu sekitar bulan Juni, tapi secara bertahap sampai dengan Agustus baru mulai berakhir sampai dengan akhir tahun. Nah, seperti itu juga dengan Indonesia. Nah, kapan 100%-nya? 100%-nya itu kalau ketika vaksin tersebut sudah diketemukan. Prediksi vaksin tersebut diketemukan itu adalah di bulan Mei 2021. Karena kita tahu kan, memang vaksin itu melalui uji coba yang cukup panjang untuk membuktikannya ya pastinya. Jadi perlu riset dan penelitian yang cukup panjang. Jadi perlu waktu untuk bisa vaksin itu benar-benar diproduksi massal dan diedarkan ya, didistribusikan seperti itu. Nah, tapi yang perlu diingat, prediksi atau survei ini bisa terjadi apabila memenuhi kriteria. Jadi dia menjelaskan bahwa ada asumsi, kalau asumsinya seperti ini, proyeksinya akan seperti ini, benarnya seperti itu proyeksinya. Jadi asumsi berbanding lurusnya dengan proyeksi gitu. Jadi kalau asumsinya ada asumsinya yang pertama adalah protokol kesehatan ya. Jika suatu negara itu mengikuti protokol kesehatannya, seperti kayak mencuci tangan, menggunakan masker wajib. Yang kedua itu dilakukan yang work from home, yang ketiga social distancing, yang keempat ya memang kecepatan penemuan vaksin ya. Jika asumsi-asumsi ini terjadi, termasuk larangan mudik. Jadi ingat, pemerintah kita sudah berusaha
Mohon untuk kita bisa saling menyadarkan, saling meyakinkan, dan saling mengingatkan. Begitulah guys. Oke, itu sebuah berita yang cukup menggembirakan, cukup bagus. Survei ini dilakukan lembaga survei DNIJA ini merupakan lembaga survei yang cukup kredibel ya, sangat kredibel sih mungkin, karena lembaga survei ini udah cukup lama, dan sebelum-sebelumnya kita sering dengar juga di pentas politik, media, DNIJA ini sering aktif ya. Wong Kito Galau. Ya, sedikit tentang DNIJA, latar belakangnya ini, kenapa saya bilang kredibel ya. DNIJA ini nama lengkapnya Denny Januar Ali, kelahiran 1963 ya, Wong Kito Galau lahir di Palembang. Beliau merupakan konsultan politik dan tokoh media sosial ya. Nah, beliau mendirikan lembaga survei di tahun 2003 dan eksis sampai sekarang. Dari pemilu-pemilu itu mereka sudah mengadakan survei. Jadi kita tahu ya, sebetulnya data itu sudah menunjukkan, kita sudah pernah tahu, semua politik semuanya menggunakan by data, karena yang tidak percaya data saat ini sangat rugi, karena data itu adalah proyeksi dari hasil yang sebenarnya. Nah, beliau itu kuliah di UI ya, dia juga dapat PhD, gelar bidang komparatif politik dan bisnis ya, dari Universitas Ohio di Amerika Serikat. Nah, itu dia cerita singkat tentang DNIJA itu, lembaga survei DNIJA, LSI DNIJA itu. Nah, sekian dari saya, semoga info ini bermanfaat. Saya berharap ada rasa optimis dan positif terhadap negara Indonesia sendiri, karena saya cukup prihatin ya kalau terus-terusan dibanjirin berita negatif dan kita menyalahkan pemerintah atau apa. Justru kita harus bekerja sama. Pemerintah, saya percaya, sudah melakukan yang terbaik. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Tinggal kita yang ikut membantu. Tenaga medis di sana, tenaga medis kita sebagai garda terdepan sudah berusaha sangat di lapangan. Nah, mereka cuma meminta kita untuk mengikuti protokol yang sudah dianjurkan, protokol kesehatannya. Oleh sebab itu, kita sebaiknya benar-benar mengikuti dengan benar, dan untuk saling mengingatkan ya, karena kesehatan sangat penting, dan orang-orang di sekeliling kita dan di sekitar kita itu juga paling penting. Untuk pemerintah, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih juga untuk tenaga medis, dokter dan lain-lain yang sudah turut berusaha supaya COVID-19 ini segera bisa teratasi. Terima kasih sekali lagi. Saya Chan Hego mengucapkan salam. Namun sekali lagi, ini adalah proyeksi. Karena itu kami juga menyampaikan disclaimer bahwa proyeksi ini dibangun dengan satu model yang mengandalkan beberapa asumsi. Jika asumsi terpenuhi, proyeksi pun terpenuhi. Tapi kalau asumsi tidak terpenuhi, proyeksi bisa terganggu.